Keesokan harinya, Natsume akan pergi piknik ke sumber daya air panas. Bapak pemilik rumah meminta sedikit bantuan untuk Natsume, yaitu mengambil cangkir pesanannya di orang yang membuatnya langsung. Natsume pun senang karena diminta bantuan. Sesampainya di sana, mereka belajar sebentar, terus istirahat. Temannya ngajak Natsume ke pemandian air panas, tapi dianya menolak karena dia bakal ke tempat pembuatan cangkir itu terlebih dahulu. Di sisi lain, rubah tentang hidupnya diganggu sama yoga lain karena nggak guna katanya, terus disiksa. Tak lama Natsume untungnya datang dan membantunya. Sudah beres, si rubah itu ketakutan juga, lalu sembunyi. Sebenarnya dia benci manusia, cuma ketika lihat si Natsume jadi beda. Dan cangkirnya ternyata belum jadi, dan Natsume akan kembali besok. Si rubah itu diam-diam mengikuti si Natsume. Dia memiliki pandangan kalau Natsume itu pura-pura berbaur sama teman-temannya. Padahal di hatinya dia masih merasa kesepian. Besoknya, Natsume mau pergi ke tempat pembuatan cangkir itu lagi. Lalu mereka balap lari. Tak lama hujan turun. Natsume mendengar kayak ada yang memanggil namanya. Lalu rubah itu memberikan daun ke Natsume agar enggak kehujanan. Natsume pun menghampiri rubah itu dan berterima kasih. Rubah itu pun senang. Setelah itu, rubah itu pergi ke makam ibunya, terus menceritakan tentang Natsume. Tapi ada dua yokai yang kemarin. Mereka menyiksanya lagi. Dia pun melawan tapi tetap kalah. Tak lama datang si Natsume melindungi rubah itu. Pas itu ada yang memanggilnya lagi. Dia menyebut nama Reiko. Rupanya itu roh yang ingin namanya dikembalikan. Natsume pun mengembalikan namanya. Dua yokai itu pun lari karena ketakutan namanya diambil. Terus si rubah itu memberikan namanya karena ia ingin menjadi pengikut si Natsume. Tapi Natsume menolaknya sebab dia tidak ingin ikatan seperti itu. Dan Natsume bilang, kita punya ikatan yang lain. Sesampainya di rumah, si Natsume memberikan pesanan pemilik rumah. Di sisi lain, rubah itu ingin lihat si Natsume lagi. Terus ada yokai juga itu bilang kalau memberinya banyak ikan, dia akan menunjukkan jalan untuk melihat si Natsume. Rubah itu pun mencarikan sebanyak-banyaknya, terus memberikan ke yokai tadi. Tapi yokai itu menipunya dan memberikan obat yang bisa menjadi manusia seharian. Rubah itu pun langsung memakannya dan langsung mencari si Natsume. Singkatnya aja, akhirnya dia menemukan Natsume. Dan rubah itu senang karena Natsume enggak kesepian lagi. Dan yang kesepian itu dirinya sendiri. Terus dia pun pergi. Tak lama, itu terjatuh dan Natsume datang membantunya. Dia pun menangis, terus langsung memeluk si Natsume. Setelah itu, Natsume mengajaknya pulang dan makan bersama. Natsume bilang, lain kali Natsume yang akan pergi mengunjunginya. Lanjut, pas Natsume mau lihat kunang-kunang, ada seorang bapak-bapak yang lagi duduk di sana dengan seorang yokai. Natsume mengira yokai itu merasukinya. Lama yokai itu mengejar si Natsume. Natsume pun lari dan terjatuh dari tebing. Terus yokai yang tadi membantunya. Kemudian Natsume mengajak yokai itu ke rumahnya. Rupanya yokai itu enggak merasukinya. Mereka itu berteman, dan bapak-bapak itu dulu bisa lihat yokai kayak si Natsume, tapi sekarang enggak bisa. Yokai itu bernama Kiyo. Dia akan bersama si Natsume sampai perayaan pernikahan bapak-bapak tadi. Paginya Natsume mau pergi ke danau yang kemarin. Di sana ada yokai. Natsume mengira yokai itu akan memakan bapak-bapak itu. Tanpa pikir panjang, Natsume menolongnya. Terus Natsume bertanya, dia bisa lihat yokai di depannya enggak? Dan dia enggak bisa lihat. Beberapa saat kemudian, Natsume bertemu Kiyo. Kiyo bercerita, bapak-bapak itu nama Akifumi, yaitu kesepian kayak si Natsume. Dan dia selalu pergi ke danau itu. Tiba-tiba dia bertemu Kiyo. Mereka pun berbicara, bermain bersama dan menjadi akrab. Tapi suatu hari matanya tidak bisa melihatnya lagi. Sorenya, Natsume pergi ke danau itu lagi. Dia melihat Akifumi sama Kiyo lagi berduaan. Itu Natsume bilang ke bapak-bapak itu, dia bisa lihat yokai. Akifumi bercerita, dia jatuh cinta dengan yokai, yaitu Kiyo. Suatu hari tiba-tiba dia nggak bisa melihat Kiyo lagi, yaitu membuatnya sedih. Sebab dia nggak nikah-nikah karena nggak bisa melupakan Kiyo. Tapi akhirnya dia menemukan perempuan yang bisa sepenuhnya dia cintai. Terus orang itu bilang dia nggak akan ke situ lagi. Setelah menikah, dia juga bilang akan menikah 3 hari lagi. Sesudah bercerita, bapak-bapak itu pulang dengan tunangannya. Tiba-tiba Kiyo datang. Dia senang, yaitu menemukan seseorang yang penting baginya. Lanjut, Kiyo berubah ke wujud aslinya. Dia mau menemui bapak-bapak tadi untuk terakhir kalinya.
Nyanko bilang yokai yang di danau waktu itu akan memakannya. Lalu Natsume pun menyelamatkan Kyo. Terus Kyo menemui bapak-bapak itu, dan bapak itu merasakan menang-menang itu adalah Kyo. Keesokannya bapak itu menikah. Natsume pun senang melihatnya. Setelah itu Natsume dan Nyanko sedang jalan-jalan. Natsume terjatuh dan ada yang membantunya. Dia adalah Natori Shuichi, seorang aktor terkenal. Terus pas Natsume berjalan pulang, dia melihat cewek yokai yang lehernya terikat tali. Kemudian pas Natsume terbangun dari tidurnya, dia mendengar sesuatu. Pas Natsume mengeceknya, ada sebuah kertas yang mengejarnya. Natsume pun lari. Tak lama dia tertangkap. Rupanya itu ulah Natori. Natori melakukan itu untuk menguji Natsume bisa lihat yokai atau enggak. Natori bilang dia juga bisa lihat yokai. Keesokannya Natori mengikuti si Natsume dan dia menyuruh Natsume ikut dengannya sebentar untuk berbicara. Terus Natsume bertanya apa yang dia inginkan. Natori mau mengajak Natsume untuk jadi rekan pengusir yokainya, tapi Natsume menolaknya. Natsume melihat tatonya Natori, dia merasa aneh. Tiba-tiba tatonya bergerak. Natori menjelaskan itu tanda lahirnya yang bergerak di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ada yokai yang menangkap si Natsume. Itu rupanya yokainya Natori. Untungnya Nyanko datang. Dia langsung menyerang yokai itu. Mereka pun langsung pergi dari situ. Kemudian Natori besok mengajak Natsume untuk mengusir yokai yang di rumah Pegadai. Tiba-tiba ada yang memanggil Natsume. Rupanya itu yokai yang mau merebut buku persahabatan. Tapi Natori langsung menusuknya. Yokai itu pun terluka dan langsung kabur. Natsume yang melihat itu enggak terima dengan caranya. Dia pun berterima kasih lalu pergi dari situ. Lalu Natsume bertemu dengan cewek yang waktu itu. Si Natsume pun memasang perbannya yang lepas. Cewek yokai itu bilang dahulu ada dukun yang mengikat tali itu padanya dan dia mencoba melepaskannya tapi enggak bisa. Dia pun menyerah dan duduk kebingungan selama bertahun-tahun. Pada suatu hari ada anak manusia yang bisa melihatnya. Dia mengikatkan tali perban itu kepadanya dan cewek yokai itu ingin menjadi pengikutnya. Rupanya anak itu adalah Natori. Keesokannya Natsume mendatangi Natori yang mau mengusir yokai. Terus Natsume bertanya apa Natori tahu yokai yang akan diusir sekarang, dan yokai itu adalah yang Natsume bantu kemarin. Natsume akan memberitahu yokai itu dia ditangkap Sasago. Tak lama yokai cewek itu datang lalu terjebak di lingkaran mantra. Natsume pun mencoba lepas dari Sasago dan berhasil. Dia pun langsung masuk lingkaran itu untuk menyelamatkannya. Untung ada Nyanko. Nyanko pun langsung melindunginya. Mereka pun selamat. Terus Natori ingat dengan yokai itu. Dia pun berterima kasih ke Natsume karena udah menyelamatkannya. Kemudian Natsume mengantar Natori ke stasiun kereta. Natori bilang kalau Natsume butuh bantuan, dia akan meminjamkan kekuatannya pada Natsume. Dan yokai itu akhirnya bebas. Dia diberi nama lagi dan akan melayani Natori. Singkat cerita, Natsume lagi santai sama teman-temannya. Dia melihat payung jatuh, tapi teman-temannya enggak lihat. Terus mereka berdua pulang. Natsume ngintip dalam payung itu ada yokai. Tiba-tiba yokai itu menyerang Natsume dan mau merasukinya. Natsume pun enggak mau, dia langsung memukulnya. Lalu ada suara di dalam labu. Rupanya dia ingin tubuh si Natsume karena Asagiri. Dan Nyanko pernah dengar cerita tentang Asagiri. Dia pemain koto yang cantik di hutan Izoki. Namun dia jatuh sakit dan tak bisa bermain koto lagi. Terus Akagane mau menyerang Natsume lagi, tapi Nyanko langsung menggigitnya. Alhasil dia menghilang. Setelah kejadian itu, Natsume merasa kasihan kepada Asagiri. Esokannya, Nyanko kaget karena rambut si Natsume berubah. Karena Natsume berangkat sekolah, temannya juga kaget. Dia kira salah orang. Terus Tanema mengembalikan buku si Natsume. Dia kaget juga ketika melihat si Natsume. Dia kira Natsume tadi perempuan. Tiba-tiba yokai yang kemarin datang. Rupanya yokai itu memasukkan Asagiri ke dalam tubuh si Natsume saat dia tertidur. Setelah itu, Natsume bertanya ke Nyanko cara untuk membuat Asagiri keluar dari tubuhnya. Nyanko bilang dia harus mewujudkan keinginannya Asagiri. Lanjut, mereka pun mulai mencari bahan-bahan untuk membuat koto. Singkatnya aja, mereka berhasil membuat koto. Mereka pun mau pergi ke Izuzuki. Di perjalanan ada yokai yang mau menyerang si Natsume, tapi dia dilindungin Akagane. Tiba-tiba kotonya terjatuh dari tebing. Natsume tanpa pikir panjang melompat dari tebing untuk menangkapnya. Untungnya Koro dan Natsume selamat. Yokai tadi juga udah diusir. Kemudian Asagiri bilang kalau dia bisa bermain sekali lagi, dia ingin memainkannya untuk Akagane. Dia pun memainkannya. Sudah memainkannya, Asagiri udah meninggalkan tubuh si Natsume dan Akagane akan membawa pulang Asagiri.
mereka pun berpisah. Lanjut, Nyanko mau menangkap burung-burung yang ada di sana, tapi dia malah terobos aja sampai jatuh dari tebing. Jatuh itu, Nyanko bertemu Loli yang lumayan imut lah. Nyanko mau pergi dari situ, dia dihalangin Loli itu karena dia sendirian. Kita flashback sebelum kejadian itu. Pemilik rumah merasa aneh karena udangnya menghilang dari kulkas. Natsume mengira yang ambil itu Nyanko dan benar aja yang ambil itu Nyanko. Natsume marah dan menyuruh Nyanko keluar dari situ. Kemudian Nyanko melihat para yokai yang sedang membicarakannya seperti ibu-ibu sedang gosip. Nyanko marah lalu menyerang mereka semua menggunakan petir. Setelah itu Nyanko berubah ke wujud Kiwinya lalu bertemu teman-teman Natsume. Nyanko mengajak mereka ke restoran dan gender game sampai uang mereka habis. Di sisi lain, pemilik rumah mencari Nyanko. Itu mengejutkan si Natsume karena Nyanko menjadi sangat dekat dengan pemilik rumah. Pas di sekolah, teman-temannya ngadu ke Natsume. Nyanko membebas uang mereka. Natsume pun mencari Nyanko ke tempat yang ia datangi sama teman-temannya. Saat itu dia juga bertemu Sasada. Tak lama setelah mereka bicara, datang Loli yang itu. Loli itu bilang dia besok akan piknik bersama orang tuanya. Pas Sasada mau bicara sama Natsume lagi, Natsume udah kabur tanpa jejak. Saat Nyanko mau pulang, dia cemburu lihat si Natsume sama kucing lain. Tapi kucing itu di situ titipan sementara. Dan seperti biasa, Nyanko mabuk dan marah-marah. Lalu nyanyi-nyanyi sendiri. Paginya, Nyanko lapar. Dia melihat burung-burung dan mau memakannya. Tapi dia malah terjatuh. Kita kembali ke scan yang itu. Itu tadi ceritanya, kenapa Nyanko bisa jatuh dari tebing itu. Singkat cerita, Nyanko membawa Loli tadi ke pos polisi. Nyanko mendengar Natsume mencarinya. Dia pun langsung menghampirinya. Pas Natsume pulang dari sekolah, dia akan mengadakan piknik bersama teman-temannya. Mereka berencana membawa makanan. Terus mereka pulang dengan jalan yang berbeda. Di situ Natsume melihat yokai memakan yokai. Tiba-tiba yokai itu membeli lengan si Natsume, tapi dia berhasil kabur. Sampai di rumah, ada tanda di tangan Natsume. Pas dipegang Nyanko, dia kesetrum dan membuatnya jadi kecil. Itu adalah tanda kutukan. Nyanko menyuruh Natsume meminta bantuan yang ada di buku persahabatan karena Nyanko nggak bisa bantu dengan tubuhnya yang sekarang. Lalu Natsume melakukannya dengan syarat buku baca sama darah. Nyanko menyuruh untuk memanggil Misuzu. Akhirnya dia mencobanya dan berhasil. Natsume menjelaskan tentang yang terjadi padanya, tapi dia juga nggak bisa bantu. Dia akan menyerahkannya ke temannya yang bernama Hinoe. Tak lama Hinoe datang dan langsung memeluk si Natsume. Beberapa saat kemudian dia baru sadar itu bukan Reiko. Hinoe itu kekasihnya Reiko. Dia juga membenci laki-laki. Natsume menjelaskan dia cucunya Reiko dan Reiko udah lama meninggal. Hinoe pun sedih mendengar itu. Lalu Natsume memberi kain untuk menghapus air matanya. Setelah itu Hinoe bilang itu kutukan 5 hari. Jadi kutukan itu bisa hilang kalau Natsume enggak ditangkap. Yokai yang memberi tanda itu selama 5 hari. Hinoe akan mencari pemilik tanda itu. Terus menyuruh Natsume pulang. Di perjalanan dia melihat bayangan hitam. Nyanko bilang itu adalah yokai. Keesokannya Natsume melihat bayangan itu lagi di depan rumahnya. Natsume berpikir itu adalah Melisa yang ada di film hantu. Lanjut pas Natsume pulang sekolah, dia melihat Melisa lagi ada di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba Natsume merasa aneh dengan tubuhnya. Di situ Hinoe datang dan memberitahu dia menemukan pemilik tanda itu. Lalu Hinoe juga menjelaskan dia jangan sampai menyentuh Melisa. Kalau Natsume menyentuhnya, Natsume akan mati. Singkatnya, Natsume akan menjauh dari rumahnya biar enggak membahayakan pemilik rumah. Hinoe bilang dia akan mengajari cara memanggil pengikut cahayanya. Natsume pun senang dan berterima kasih. Kemudian Natsume istirahat dulu karena tubuhnya yang lemas. Pas Natsume terbangun, Melisa udah ada di depannya dan mau memakannya. Natsume pun lari mau mencari gulungannya. Untungnya Hinoe datang. Dia langsung melempar gulungan itu kepada Natsume. Lalu Natsume langsung memanggil pengikut cahayanya. Tapi yang keluar burung kecil. Natsume pun mau melindungi burung itu dan enggak dimakan. Tiba-tiba burung itu mengeluarkan cahaya dan memusnahkan yokai itu. Setelah kejadian itu, tandanya udah menghilang. Natsume pun berhasil. Dan Misuzu datang. Rupanya itu tadi tes untuk melihat namanya bisa dipercayakan pada Natsume atau enggak. Hasilnya tidak layak. Namun Natsume menarik. Mereka pun akan mempercayakan namanya pada Natsume.
Natsume sampai rumah dan dimarahin sama pemilik rumah karena nggak ada kabar. Dia pun khawatir. Singkat cerita, ketika lagi jalan-jalan, Natsume berpisah dengan Nyanko. Di sisi lain, Nyanko malah kepleset dan menabrak Tanuma. Di situ Tanuma kaget ada kucing bisa bicara. Nyanko keceplosan berbicara yang aneh-aneh. Jadi si Tanuma tahu itu adalah yokai. Karena sebelumnya Natsume belum pernah menceritakannya kepadanya. Tanuma nggak percaya karena Natsume pengikutnya Nyanko. Dia pun langsung berubah bentuk, tapi tak lama Natsume-nya datang. Setelah itu Natsume nggak bisa cerita banyak ke Tanuma. Terus terdengar suara festival musim gugur. Mereka pun pergi ke sana. Pas mereka sampai, terlihat masih belum pada siap. Tak lama, Sasada memanggil Natsume dan buka stuk di situ. Sasada menanyakan yokai yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba Sasada dipanggil ibunya untuk membantunya. Mereka pun ada kesempatan kabur dari situ. Lalu terdapat lawyer rubah yang waktu itu dia mau bertemu Natsume, tapi ada dua yokai yang sering membulinya. Terus datang Natori, langsung membantu lawyer rubah itu. Dua yokai itu pun kabur. Di sisi lain, Natsume ada di rumah Tanuma. Tanuma memperlihatkan refleksi kolam di situ. Padahal di luar nggak ada kolam, tapi menurut penglihatan Natsume ada kolam di situ. Lanjut, Sasada ditinggal Natsume lagi. Sasada melihat ada Nyanko yang sedang rebahan. Dia berencana mengikatnya. Natsume ke situ lagi. Lalu lawyer rubah itu dibawa Natori ke tempat aman. Terus lawyer rubah itu berterima kasih dan pergi. Natori meminta Hiragi untuk mengawasi lawyer rubah itu. Di sisi lain ada Loli yang waktu itu dia menemukan kantong milik lawyer rubah itu. Jadi dia kasih ke Sasada. Pas mau pergi dia melihat kucing yang pernah bersamanya. Jadi dia lepasin dan dibawa. Terus Natsume datang lagi ke tempat Sasada. Di situ tidak ada Nyanko. Natsume pun bertemu dua temannya. Dia lagi beli takoyaki, tapi tiba-tiba makanannya menghilang. Ternyata diambil Hinoe. Akhirnya si rubah itu berhasil menemukannya. Dia langsung mengambilnya dan ketahuan Sasada. Untungnya Natsume datang dan membawanya. Lalu Hiragi langsung mengambilnya. Kantong itu pun terus dikasih ke lawyer rubah itu. Setelah itu Hiragi pergi dan lawyer rubah itu langsung memakan obat yang di dalam kantong itu biar bisa terlihat seperti manusia. Lalu mereka jalan-jalan dan bermain bersama. Cerita diakhiri dengan mereka melihat kembang api bersama dan cerita pun selesai. Oke minasan, mungkin segitu dulu untuk alur cerita animenya. Terima kasih banget buat kalian yang nonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka dislike aja, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan loncengnya biar kalau Mimin upload video kalian dapat pemberitahuan. Plus Mimin jadi semangat buat kontennya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jamatane.